Ya, yang pertama kita diciptakan oleh Allah, setelah diciptakan tapi Allah memban tugas sama kita. Oleh karena itu Allah penuhi kebutuhan kita, begitu. Tugasnya sebagai abdullah, sebagai penyembah ibadah kepada tugas kita itu, Pak, di muka bumi ini. Itu dijelaskan oleh Allah sering Ustaz. Itu ada ungkapan ayat Az-Zariyat ayat 56 itu. Wa ma khalaqatul jinna wa ma, dan tidak pernah aku ciptakan jin dan manusia kata Allah illa liya'buduni, kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi karena kita diciptakan untuk beribadah, maka Allah penuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Makanya kalau sudah berakhir hidup kita nih, hidup kita di dunia, ibadah kita berakhir, sudah rezekinya enggak ada. Betul, Pak? Makanya kalau orang udah meninggal, lihat itu. Makan pahit, kan makan udah gak enak, minum udah gak enak, asupan juga kita biasa banyak sedikit. Nah itu sudah, kenapa? Memang sudah habis waktunya pengabdian. Jadi pemenuhan kebutuhan Allah habis sampai di situ. Itulah kehidupan kita. Ada awal, ada akhir. Nah, sekarang kita masih dalam keadaan ibu. Tadi meninggal, sekarang dihidupkan oleh Allah. Nah, tinggal alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Gitu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami setelah kami tadi mati. Wa ilaihin nusyur, dan akan dikembalikan kepada Allah. Gitu. Jadi kita alhamdulillah pagi-pagi kita sudah bangun, sholat berjamaah. Kenapa begitu harus kita lakukan? Ya memang tugas kita untuk ibadah. Hidup ini bukan apa-apa, Pak. Kalau nyari duit itu sampingan. Jangan dibalik. Kita makan nyari duit hidupnya. Ibadah mah sampingan. Habis waktu, sisa-sisa waktu baru ibadah. Jangan. Tapi kalau ritme kita udah benar nih, ya. Ritme kita udah benar. Ibadah nungguin waktu. Nungguin waktu aja. Gitu. Yang lainnya itu sampingan aja, jangan dibalik. Kalau kita balik salah kita konsep hidup itu. Kan sementara itu banyak orang konsep hidupnya itu kejar dunia, ibadah kan sambilan saja kan? Iya, seketemunya enggak. Orang muslim karena dia memang diciptakan untuk ibadah, dia hanya nunggu waktu sholat saja ibadah. Waktunya itu. Yang lain itu sampingan saja. Dunia itu sampingan aja. Gitu. Mau cari mau enggak ada rezekinya, Pak. Gitu. Gitu ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita bersyukur pada Allah diciptakan sebagai salah satu makhluk yang namanya manusia yang punya kehidupan, hidup di dunia dan akan kehidupan lagi di akhirat. Nah, gitu. Makhluk lain tidak ada. Tidak seperti manusia. Ya, binatang enggak seperti manusia. Ya, kalau setan jelas sudah di-justice oleh Allah. Ya, karena memang iblis dan setan itu sudah memang kafir sama Allah, dia punya kehidupan yang menggoda aja tugasnya. Nanti dia masuk ke neraka gitu. Kalau manusia ada peluang kembali kepada Allah, ke peluang ke surga maupun ke neraka, tergantung manusia. Bisa enggak mempertahankan dia marwahnya selaku manusia yang diciptakan fi ahsani taqwim ini. Dengan apa mempertahankan marwahnya? Ya dengan dia memfungsikan dirinya sebagai abdullah. Ya, makanya waktu hidup kita itu ya udah, waktu hidup itu nunggu sholat saja. Kalau Mekah bedanya di Mekah dengan di sini apa, Pak? Saya tanya. Kalau kita ke Mekah umroh atau haji di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ngapain kita tugasnya? Nunggu sholat aja, Pak. Ngejar-ngejar waktu sholat aja, nggak ada. Iya kan? Kenapa di sini balik? Habis waktunya untuk dunia. Sholat di akhir-akhirin. Kenapa? Iya. Ya, kalau di sana kita memang memfungsikan itu diri kita itu sebagai abdullah. Makanya semuanya orang berlombanya ya nunggu waktu sholat saja. Bahkan orang-orang yang dagang aja kalau sholat udah pergi dari warungnya, pergi dia sholat aja. Yang dagang itu sampingan. Kalau kita kan terbalik di sini. Ya dibalik begitu. Nah itulah perlunya kita memahami itu lagi kembali, ya. Kita sekarang fungsikanlah, mumpung Allah masih beri kesehatan sehat, diberikan hidup kita, itu semata-mata karena Allah sayang kita, supaya kita memperbaiki diri kita dan supaya kita fokus
Ya, sudah dikit lagi, tinggal dikit lagi waktu kita itu. Sekarang udah tahun 2025. Makin kurang, makin nambah umur kita. Makin kurang ya, makin kurang. Hitungannya nambah. Yang 60 jadi 61, yang 50 jadi 51. Tapi jatahnya makin dekat, makin dekat. Jadi tinggal fokus saja udah. Jadi waktu kita udah mindsetnya udah dirubah itu. Waktunya apa? Nunggu waktu sholat aja. Nah, karena ibadah yang paling penting itu dalam Islam sholat. Meskipun sholat bukan satu-satunya ibadah, tapi sholat yang paling penting. Ya udah sholat aja dulu deh. Ya, gitu. Udah. Sholat kita jaga, sama tetangga kita baik. Kemudian kalau kita kasih, bisa kasih kita kasih. Kalau enggak minimal jangan nyakiti orang. Itu aja udah. Ya. Jadi konsepnya mudah sekali, simpel hidup itu. Ya, jaga sholat. Kalau kita bisa berbuat baik sama orang, kita berbuat baik. Kalau tidak, minimal tidak menyakiti. Udah. Jadi orang baik itu. Ketika kita bisa menahan diri kita dari berbuat tidak baik pada orang, itu bentuk sedekah kita. Bapak bisa lihat hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bentuk sedekah itu bukan hanya kita kasih uang saja, tapi menahan keburukan yang kita bisa lakukan pada orang, kita tahan, lakukan, tidak dilakukan oleh kita pada orang lain, itu adalah sedekah kita pada orang lain. Kalau bisa, kita bisa berbuat baik sama orang. Kalau tidak, minimal tidak menyakiti orang lain. Itu bentuk sedekah. Jadi sedekah bukan dengan uang aja, harta aja. Sudah. Dua nikmat ini sudah. Udah paham belum ini? Kalau belum paham, saya kasih pertanyaan. Pak Haji kan gitu, biar jelas tuh. Kalau enggak, saya lanjut. Udah paham ya? Dua nikmat ini ya. Jadi nikmatul ijad, nikmatul imdad. Nikmat ijad itu apa? Nikmat penciptaan. Kita diciptakan sebagai makhluk. Kalau imdad adalah nikmat pemenuhan yang diberikan oleh Allah. Coba Bapak, udah hitung belum? Berapa banyak hal-hal yang dipenuhi oleh Allah dimulai dari kita lahir sampai sekarang itu? Hitung enggak? Enggak akan pernah kehitung. Berapa oksigen yang kita hirup itu? Enggak pernah kita bayar. Udah Pak? Ya, pagi uduk, siang makan nasi, makan dengan opor, sorenya dengan ayam lagi, setiap hari. Dari mana itu? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya, ya, yang ada. Kalau yang enggak, tetap dikasih. Menunya beda, tapi dikasih rezekinya semuanya. Sehat badan dan seterusnya, luar biasa, gratis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau hitung-hitung nikmat dari Allah itu enggak akan pernah kehitung. Makanya kita tinggal syukurnya aja. Ya, alhamdulillah dikasih rezeki ibadah, udah gitu aja. Nah, coba ya, yang kedua sekarang.